Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, baru beberapa saat kita bernafas lebih lega karena melandainya kasus COVID-19 di Indonesia. Kini kita harus kembali mengencangkan kesiagaan kita. Datang varian baru COVID-19 bernama Omicron yang sudah menyebar di Afrika, Eropa, bahkan Asia. Apa itu sebetulnya Omicron? WHO menyatakan hingga saat ini belum jelas apakah Omicron itu lebih menular dibandingkan varian lain termasuk Delta, pun belum dapat disimpulkan secara pasti apakah infeksi Omicron ini lebih parah dibandingkan infeksi varian lainnya. Namun yang jelas data di Afrika Selatan memperlihatkan bahwa Omicron membuat positivity rate yang tadinya 1% bisa menjadi 30%. Selain itu Omicron juga bisa menginfeksi ulang orang-orang yang sudah terinfeksi varian Delta atau orang-orang yang sudah mendapatkan vaksinasi. Oleh karena itu, penyebaran varian Omicron berpotensi besar menyebabkan beban fasilitas kesehatan meningkat. Oleh karena itu pula jangan sampai deh Indonesia telat lagi mengantisipasi varian baru ini karena gagal mempersiapkan diri sama dengan mempersiapkan diri untuk gagal. Masih ingat kan betapa mencekamnya kondisi negara kita ketika gelombang kedua pada bulan Juni sampai Agustus 2021 menghantam kita. Gara-gara varian Delta, kasus harian nasional pernah lewat dari angka 50.000 kasus per hari. Kematian pernah di atas 1.000 kasus per hari, fasilitas rumah sakit kolaps, lahan pemakaman penuh. Ancaman serupa kini siap menerjang Indonesia bila kita tidak mengantisipasinya dengan baik. Pengetatan pintu masuk, pembatasan aktivitas masyarakat, peningkatan vaksinasi dan juga kesadaran prokes serta kesiapan nakes, vaskes dan obat-obatan harus digeber dari sekarang. Apalagi libur Nataru akan segera datang. Jangan sampai kita salah langkah terus ribut-ribut sendiri, tergagap-gagap lalu hidup dalam teror lagi. Inilah kontroversi selengkapnya. Menghadang teror Omicron bersama saya Zilvia Iskandar. Selain varian lama, di beberapa negara telah muncul varian baru, varian Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita. Pelajaran di gelombang kedua, virus Delta itu pertama nggak ada di Indonesia. Jangan sampai bocor seperti kemarin, karena ini penyebarannya lebih cepat dan menyebabkan lebih berat, maka memang fungsi deteksi dini itu harus cepat. Kemudian intervensi di awal itu harus dilakukan dengan baik. Pemirsa, bersama kita malam hari ini telah hadir 5 narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama adalah Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan. Kemudian Kombes Pol Ahmad Ramadan, Kabag Penum Humas Polri. Berikutnya Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI. Selanjutnya Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID. Berikutnya adalah Iwan Aryawan, epidemiolog. Dan telah tersambung lewat sambungan Zoom adalah Bapak Mayer Fas, Dubes Indonesia untuk Belanda. Selamat malam Ibu Siti dan juga Bapak-Bapak semua, terima kasih telah bergabung bersama kami di kontroversi hari ini. Saya akan langsung mulai ke Ibu Siti. Ibu Siti, apakah varian Omicron sudah terdeteksi di Indonesia? Ya, sampai saat ini ya kita belum menemukan varian Omicron ini terdeteksi di Indonesia ya. Belum menemukan, apakah karena belum mengetesnya, Bu? Kebijakannya bahwa semua pelaku perjalanan saat ini dilakukan pemeriksaan genome sequencing buat yang positif ya. Tapi memang kita tidak punya terlalu banyak pelaku perjalanan yang melakukan perjalanan dari Afrika Selatan ataupun WNA dari Afrika Selatan. Jadi sekarang kalau misalnya pelaku perjalanan itu tiba ke Indonesia, terutama dari negara-negara yang sudah terinfeksi Omicron, kalau mereka ternyata dites positif, langsung genome sequencing. Betul, jadi kita mengantisipasi ya. Saat ini kan sudah ada pelarangan untuk 11 negara, terutama negara-negara Afrika Selatan dan daerah sekitarnya ditambah dengan negara Hong Kong. Oke, Pak Iwan, sejauh ini apa yang kita ketahui soal varian Omicron ini? Apakah lebih mudah menular dibandingkan varian Delta? Iya, jadi ini varian baru ya. Jadi pengetahuan kita belum banyak. Jadi banyak yang
Masih berupa teori atau dugaan. Nah, memang yang paling ditakutkan adalah kalau dia lebih menular dari varian Delta. Nah, ini memang data seperti tadi sudah ditunjukkan, data di Afrika Selatan menunjukkan bahwa penularannya cepat. Tapi ini data dari satu daerah di Afrika Selatan. Jadi datanya kita masih tunggu untuk data yang lebih banyak yang supaya kita lebih tahu pasti sifat Omikron itu seperti apa. Belum pasti lebih menular atau tidak, tapi apakah lebih tingkat keparahannya, infeksiusnya seperti apa, Dokter Daeng? Ya, Omikron ini kan karena baru ya, varian baru ya. Memang berubah-ubah informasi ya. Pertama ditengarai bisa menimbulkan berat, tapi kemudian ada penjelasan ternyata tidak seberat Delta. Kemudian juga di penjelasan berikutnya ternyata yang kondisi berat itu dikaitkan pada pasien-pasien yang memang memiliki daya tahan tubuh kurang bagus, misalnya punya penyakit HIV dan penyakit yang menimbulkan daya tahan tubuh lain. Jadi memang informasi tentang berat tidaknya ini masih agak belum pasti, tetapi menjaga kemungkinan ini berat, apalagi informasi tentang kecepatan penularan lebih tinggi, ini kita harus berhati-hati karena penularan yang tinggi itu menyebabkan kalau masuk ke kita itu cepat penaikannya. Kalau cepat kenaikannya dalam satu tempo tertentu pasti akan memperberat di pelayanan. Itu yang harus kita antisipasi. Baik, ketika masih banyak ketidakpastian seperti ini, Ibu Siti, apa hal pasti yang harus kita lakukan untuk mencegah Omikron? Yang pasti kita sudah melakukan upaya penutupan ataupun pengetatan pintu masuk negara, dan kita menghimbau sebenarnya masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dulu ya di masa seperti ini ya. Tapi baru sebatas imbauan? Betul, belum ada larangan yang belum pasti? ada larangan untuk pergi ke luar negeri. Kenapa Ibu? Apakah tidak sebaiknya memang ditutup saja opsi untuk bisa pergi ke luar negeri supaya kita tidak terlambat? Karena nanti sebenarnya ada beberapa upaya-upaya seperti perpanjangan waktu karantina yang sudah tadinya 7 hari, kemudian ditambah lagi menjadi 10 hari, dan evaluasi untuk penutupan negara-negara yang sudah melaporkan Omikron ini kan akan dilakukan 14 hari ke depan. Artinya kita masih melihat ya seberapa besar eskalasi yang terjadi. Dan sebagian besar kasus-kasus yang dilaporkan ini sebenarnya kasus-kasus impor dari pelaku perjalanan. Jadi belum ada local transmission dari negara-negara tersebut ya. Nah jadi ini artinya masih bahwa pusat daripada Omikron ini adalah di sekitar negara Afrika Selatan dan negara-negara sekitarnya. Bang Saleh, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah sejauh ini, tadi mengetatkan perjalanan, kemudian memperpanjang masa karantina, itu sudah cukup untuk mencegah Omikron? Saya kira untuk sementara ini sudah cukup, tapi ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya sampaikan. Pertama tadi, kan melarang orang-orang yang dari 11 negara untuk masuk ke Indonesia. Menurut saya itu belum tentu cukup. Kenapa? Karena orang yang keluar negeri itu bisa jadi ketemu dengan orang yang dari Afrika Selatan dan negara yang tadi 11 itu di tempat-tempat transit misalnya. Kan kadang-kadang orang turun di Dubai, turun di mana gitu kan. Dan bisa ketemu gitu. Atau mungkin di pesawat dan seterusnya. Dan itu sampai masuk ke Indonesia. Nah karena itu saya kira apapun ceritanya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk melakukan pengetatan screening ketat bagi orang-orang yang baru masuk ke Indonesia, termasuk warga negara asing terutama, itu harus tetap dilakukan. Jadi sekarang kan ditutup 11. 11 negara. Apa betul cukup yang 11 negara itu? Karena saya tidak mau lagi misalnya kejadian seperti dulu yang soal Delta. Delta itu kan kita kemarin kecolongan sebetulnya menurut saya. Kita punya waktu yang luang sebetulnya untuk mengantisipasi, tapi tidak melakukan banyak hal. Nah sekarang kita punya waktu karena saya kira tadi Ibu Nadia mengatakan sampai sekarang belum tercatat ada orang yang terpapar, ya saya kira waktu ini kita gunakan untuk mengantisipasi semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Baik, Pak Iwan, menutup pintu untuk orang-orang dari 11 negara belum cukup kata Bang Saleh. Kalau menurut Pak Iwan? Iya, belum cukup memang. Jadi itu kan kita mencegah supaya tidak masuk ke Indonesia ya, dengan asumsi Omikronnya belum ada di Indonesia. Yang sekarang kita kan mengatakan dia belum terdeteksi, belum tentu belum ada. Karena kan Omikron ini kan kita tahunya dari Afrika Selatan sekitar pertengahan November ya. Padahal sebetulnya itu kan spesimen yang diperiksa dari tanggal 8 November. Nah 8 November sampai kita tutup perbatasan kan itu sudah ada perjalanan. Ya itu bisa saja sudah menularkan. Nah di dalam negeri apa yang kita lakukan? Ya kita harus memperkuat surveillance kita. Jadi kita harus memperkuat
surveillance ya. Jadi kita harus memperkuat genome sequencing kita supaya kita tahu kalau ada Omicron ini sudah masuk atau belum. Dan kembali lagi sebetulnya pencegahannya ya kembali ke kita harus tingkatkan vaksinasi kita. Ya karena vaksinasi itu akan sangat membantu. Baik. Kemudian protokol kesehatan kita juga kita harus tingkatkan dan testing dan tracing kita. Sebelum kita bicara soal vaksinasi, Bu Nadia, kata Pak Iwan, kata Bang Saleh, tidak cukup hanya menutup warga dari 11 negara tersebut. Iya, tentunya tadi kita akan lihat ya perkembangan lebih lanjutnya dan apakah perlu kita menambah list lagi negara seperti Australia yang paling dekat kan sudah melaporkan adanya kasus Omikron ini. Tapi kembali lagi karena pelaku perjalanan. Jadi nanti tentunya kita melihat bagaimana apakah memang perlu ditambah karena saat ini sudah 23 negara ya, tidak 11 negara lagi. Evaluasi itu akan dilakukan dengan cepat nggak Bu? Karena kan kita berkejaran dengan waktu ya, jangan sampai kita terlambat mengantisipasi. Iya, tentu nanti akan dihubungkan dengan berapa besar jumlah kasus yang terjadi di negara-negara lain. Bukan hanya negara Afrika Selatan. Kalau saat ini kan lebih banyak kasus itu terjadi di negara Afrika Selatan. Seperti itu. Sementara negara-negara yang melaporkan adanya kasus ini jumlahnya sebenarnya relatif kecil dan tidak terjadi peningkatan kasus yang signifikan karena masuknya Omikron ini di negara-negara tersebut. Oke, kalau menurut Dokter Daeng, upaya apa lagi yang harus dilakukan pemerintah? Kalau tadi dari sisi negara yang boleh dan tidak boleh itu dirasa masih belum cukup, dari apa lagi kebijakan yang harus kita ketatkan dari sekarang? Ya, tadi kan dikatakan memang yang utama itu jaga pintu kita, jangan sampai bocor itu. Yang kedua, ya ini kan upaya manusia ya. Kadang-kadang kita sudah jaga yang ketat begitu, ternyata mungkin kita sudah terlambat ya. Karena kan sebenarnya di awal November itu sudah diberitakan gitu. Oleh karena itu memang saya setuju Dr. Iwan tadi. Memang surveillance kita, tracing dan testing itu memang betul-betul dipersiapkan, dikuatkan. Karena itu untuk mendeteksi lebih awal kalau terjadi di lapangan. Kalau itu kita kuatkan, mungkin kita cepat mengetahui dan cepat melokalisir. Nah, lokalisir ini penting sekali. Yang ketiga, kalau menurut saya yang harus dikerjakan pemerintah, ya sudah siap-siap ini kebijakan, misalnya mengkonversi kalau terjadi lonjakan, mengkonversi tempat tidur yang non COVID menjadi COVID, menambah shelter, sehingga masyarakat kita yang mungkin nanti sakit, ya bisa tertampung di pelayanan. Bagaimana kesiapan vaskes kita, kemudian bagaimana menjaga internal kita sendiri di Indonesia seperti apa, karena sebentar lagi kita akan memasuki Nataru. Itu adalah tugas Pak Ramadan dan teman-teman nanti dari kepolisian. Kita akan ulas lebih jauh pemirsa usai jeda. Baik pemirsa, sudah bergabung bersama kami di sini adalah Duta Besar Indonesia untuk Belanda, ada Bapak Mayerva. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Dubes. Selamat malam Bu Sylvia, selamat sore dari Belanda. Baik, Pak Dubes, Belanda kan termasuk negara yang paling banyak melaporkan temuan kasus Omikron setelah Afrika Selatan. Separah apa kondisinya saat ini, Pak? Memang Bu, saat ini ada 16 orang yang diisolasi karena dicurigai terpapar virus Omikron dan mereka semua berasal dari orang yang baru mendarat dari Afrika Selatan. Nah, dalam rangka ini mereka saat ini masih dalam isolasi, Bu. Oke.
Sudah dalam isolasi 16 orang semuanya dari Afrika Selatan. Pak, apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda terkait dengan kemunculan varian Omikron ini? Apakah sudah ditutup, Pak? Segala macam pintu masuk ke Belanda sudah ditutupkah? Saat ini perjalanan dari negara di bagian selatan Afrika sudah ditutup. Dan orang-orang yang melakukan Belanda atau Uni Eropa yang melakukan perjalanan ke sana, kalau mereka balik harus karantina 10 hari. Secara umum belum ada tindakan khusus bagi masyarakat, tapi saat ini dilakukan berbagai penguatan lagi penerapan protokol kesehatan, tapi itu lebih karena semakin meningkatnya jumlah orang yang terpapar setiap hari, sekitar 20.000 per hari. Oh, di Belanda 20.000 per hari, Pak? Iya. Sudah berapa hari terakhir itu, Pak, 20.000 kasus? Sudah hampir sebulan, Bu. Selama Sudah bulan November ini diberitakan sekitar lebih dari 500.000 orang yang terpapar. Memang sebagaimana juga terjadi di Eropa lain yang sejak bulan kemarin meningkat tajam. Oke, dengan tingkat transmisi kasus dalam negeri yang sudah tinggi seperti itu ditambah dengan varian Omikron, kebijakan perjalanan dari Belanda dan keluar dari Belanda, apakah hanya dilarang yang dari Afrika Selatan saja atau juga seperti Indonesia, Pak? Kalau Indonesia kan sekarang sudah menutup untuk 11 negara yang sudah ditemukan varian Omikron itu sudah ditutup. Kalau di Belanda ada berapa negara? Jadi Belanda menerapkan beberapa kategori negara, Bu. Untuk negara yang dianggap sebagai negara yang aman masih bisa melakukan perjalanan, tapi lebih pada perjalanan yang khusus. Turis sepertinya belum buka, kecuali dari negara-negara di Eropa. Sedangkan negara-negara di luar Eropa masih belum banyak yang dibuka, Bu. Ya. Oke. Baik, Pak Dubes, nanti saya akan kembali ke Anda. Sekarang saya akan ke narasumber yang ada di studio dulu. Pak Ramadan, selain dari kebijakan pengetatan pintu masuk kita, apa yang dilakukan kepolisian untuk membantu mencegahnya varian Omikron ini masuk ke Indonesia? Tentu Polri berperan aktif dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Berdasarkan pengalaman kita, baik Nataru tahun lalu juga mudik di tahun ini, setelah itu selalu terjadi lonjakan. Nah, ini yang harus menjadi catatan kita. Nah, peran dari Polri untuk Nataru tahun ini kita agak berbeda dengan pengamanan Nataru tahun lalu, di mana saat ini kita tidak melakukan penyekatan, tetapi kita mengoptimalkan pos pengamanan. Pos pengamanan itu juga disertai pos pelayanan. Namun ada aturan yang harus dipenuhi masyarakat ya. Di mana masyarakat yang ingin melakukan perjalanan atau mobilitas harus dibekali dengan surat keterangan mobilitas ya. Yang dikeluarkan oleh RT dan diketahui oleh Satgas Covid. Di mana untuk mengeluarkan surat tersebut, warga masyarakat harus swab dan swabnya sudah dinyatakan negatif dan sudah melakukan sudah melakukan vaksinasi dan menunjukkan sertifikat dosis 2. Tanpa SKM itu bagaimana nanti, Pak? Nah, ketika ada masyarakat melewati dan di pos PAM, di checkpoint, maka akan dilakukan swab. Ketika hasil swab dinyatakan positif, disiapkan ruang isolasi. Tentunya akan dibawa ke rumah sakit atau dilakukan isolasi. Jadi intinya tidak melakukan penyekatan, tapi kita lebih mengoptimalkan peran-peran serta di masyarakat. Nah, tentu ini harus didukung oleh pemerintah di tingkat bawah. Sosialisasi kepada masyarakat yang ingin melakukan bepergian di saat liburan Nataru tersebut. Dan ini sudah dilakukan melalui peran-peran Babin Kamtibmas dan Babinsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, Bang Saleh, cukup tidak hanya dengan ada pos pengamanan tapi penyekatannya ditiadakan? Menurut saya begini, ini kan tentu ini sudah salah satu
inovasi baru lah yang dilakukan oleh kepolisian dan pemerintah. Tetapi ini kan soal sanksi. Ya kan, kalau orang datang tadi nggak punya SKM tadi istilahnya ya, kemudian sanksinya kan cuma di swab. Ya. Ya bisa jadi orang memang sengaja pergi, memang mau pergi, tapi memang dia tidak punya uang dua swab di rumahnya, terus di swab di sana. Bisa jadi kan uangnya bisa dari pemerintah. Kan ini kan kemarin kita sampai diskusi panjang nih soal harga swab yang mahal misalnya seperti itu. Nah ini harus diantisipasi juga, jangan sampai justru orang malah meledak datangnya ke sana, rame-rame ke Malah tempat. sengaja memang malah supaya sengaja dapat datang swab ke sana gratis terus bisa tetap pergi. Untuk tetap bisa pergi gitu kan, cuman begitu saja. Kalau misalnya dia nanti negatif hasilnya kan boleh lanjut. Ya. Kalau dia positif di karantina gitu. Begitukah Pak Ramadan jadi kalau yang negatif boleh ini lanjut? Antisipasi dari Kalau negatif kebijakan ini. boleh lanjut. Boleh lanjut meskipun dari awal memang tidak bawa SKM. Iya. Ya Oke. boleh lanjut berarti kan. Ya. Berarti kan yang gini berarti kalau kita lihat Jangan-jangan seperti masyarakat bisa curi-curi iya, kesempatan jadi dari orang situ. tetap saja. Ini kan tadi targetnya ini kan mengurangi mobilitas. Ya. Karena dari 5M itu ya kan salah satu diantaranya adalah mengurangi mobilitas. Nah Baik. kalau tetap bisa lanjut itu bukan mengurangi mobilitas. Malah justru dengan kebijakan ini orang bisa semakin banyak untuk melakukan mobilitas. Nah ini yang mesti harus diantisipasi lagi, dipikirkan lagi. Baik. Bagaimana caranya supaya orang tidak pergi. Makanya kan edukasi, sosialisasi tentang kebijakan ini tadi sudah benar. Itu harus betul masif dilakukan. Karena kebijakan ini Pak Ramadan ini salah satu kekurangan kita itu adalah memang tidak ada sanksi yang tegas. Orang kalau ditangkap masukin penjara, ngumpul semua orang di penjara. Justru di sana makin banyak orang terpapar. Karena penjara kita sekarang kan banyak yang apa istilahnya itu over capacity kan. Ya. Kemudian yang kedua kalau dibayar denda, orang nggak punya duit. Protes. Nggak punya duit juga, bagaimana Betul. membayarnya? Gitu. Bagaimana cara? Nah sekarang apa yang mau kita lakukan? Disuruh bekerja di mana itu? Sanksi sosial. Sanksi sosial, misalnya seperti itu. Nah sanksi sosial di mana? Kan sudah ada petugasnya. Kalau di Jakarta misalnya kita lihat Baik. kan ada petugasnya. Jadi intinya menurut Bang Saleh tetap harus disiapkan sanksi yang tegas. Harus ada alternatif-alternatif dan opsi-opsi pilihan-pilihan kebijakan ya, Baik. untuk mengantisipasi yang ada lonjakan. Pak Ramadan seperti ini. boleh dijawab Pak? Ya. Pertama, ini yang dilakukan oleh Polri. Tentu ada juga pemberlakuan yang dilakukan oleh pemerintah, di mana larangan cuti. Pemerintah sudah melakukan larangan cuti terhadap TNI dan Polri. Pemerintah juga telah melakukan larangan cuti terhadap ASN, juga terhadap perusahaan-perusahaan. Jadi itu juga adalah upaya dari pemerintah untuk membatasi terjadinya kerumunan masuk ya. Artinya kan tidak semua masyarakat adalah anggota TNI, anggota Polri, juga tidak masyarakat yang di luar itu pasti ada hak-hak mereka yang ingin melakukan perjalanan. Oke, nah untuk menjawab soal sanksi, alternatif sanksi yang lebih tegas itu bagaimana Pak? Intinya yang kita lakukan adalah memastikan mobilitas aman. Artinya ketika dia aman, dengan swab negatif, kemudian dia juga sudah sertifikat dosis 2 vaksin, dia aman. Nah, kita juga tidak akan menghalangi orang yang melakukan. Ya, kalau begitu berarti kebijakan ini sama saja ada atau tidak ada. Setengah hati maksudnya? Maksud saya gini, kalau bikin kebijakan memang ada tuh harus betul-betul bisa mengendalikan bagaimana mobilitas itu terkendali gitu loh maksudnya. Iya, jadi sebetulnya yang penting gini, kalaupun ada mobilitas gitu ya, yang penting tadi yang seperti Pak Ramadan katakan, gimana supaya yang melakukan mobilitas, sebetulnya bukan hanya mobilitas ya, kerumunan orang-orang berkumpul tuh aman. Gimana supaya jangan ada orang yang beresiko menularkan di dalam angkutan umum, tempat umum, di dalam kerumunan. Nah, caranya ya tadi, pastikan mereka udah vaksin, kemudian dengan kalau mau kita lebih ketat lagi dengan pemeriksaan swab antigen kan, jadi dia harus memang antigennya negatif sehingga orang yang beresiko menularkan ini nggak masuk ke tempat-tempat umum ini gitu kan, atau ke angkutan umum atau ke kerumunan gitu. Tapi kalau misalnya dengan cara seperti itu, pada intinya kita tetap membiarkan kerumunan terjadi meskipun aman, tapi kerumunannya tetap terjadi. Enggak, dibatasi dong, tetap harus dibatasi, kerumunannya tetap nggak boleh banyak ya, kita harus batasi gitu kan. Nah, harusnya kan pembatasan itu dilakukan dengan adanya pengetatan ataupun penyekatan. Nah ini tidak ada Pak, hanya memastikan mobilitasnya aman tapi tidak disekat. Itu menurut Pak Iwan bagaimana? Jadi gini, menurut saya sih nggak perlu disekat ya. Jadi yang penting adalah
bagaimana supaya aman tadi kan. Oke. Nah itu kan bisa dibatasi misalnya kapasitas angkutan umum, Baik. kapasitas tempat umum itu yang dibatasi supaya Oke. kan gini, kalau kita minta mereka prokes, jaga jarak. Ya kalau terlalu banyak gimana mau jaga jarak gitu kan. Nah itu Baik. kan kita harus perhatikan Oke. itu gitu. Kemudian yang jelas bisa kan masker, harus selalu mereka pakai Oke, masker. baik. Selanjutnya kita tunggu tanggapan dari Dr. Daeng dan juga tanggapan dari Bu Nadia. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kebijakannya juga harus adaptif. Dalam menerapkan kebijakan, kita juga harus melihat situasi. Jadi tidak serta-merta kita bisa menerapkan langsung, karena semuanya serba dinamis. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengetatan kedatangan dari luar negeri dan akan meningkatkan aktivitas genome sequencing untuk mendeteksi varian Omikron ini. Selain itu, peningkatan protokol kesehatan juga harus terus ditingkatkan dan upaya ini membutuhkan kerjasama yang erat dari masyarakat. Baik pemirsa, kami masih berbicara bagaimana mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 pada masa libur Nataru di tengah berkembangnya varian Omikron yang baru. Dr. Daeng, dari tadi kita berdebat soal apakah cukup memastikan mobilitas aman atau harus ada langkah ekstra lagi? Ya, jadi ngatur masyarakat banyak ini memang agak sulit ya. Kita udah berkaca dari yang sebelum-sebelumnya, Ya, susah. kita berkaca. Ini kan pandemi seperti ini baru kita alami. Ya. Dan ini kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Karena pembelajaran pendisiplinan ini kan penting untuk menumbuhkan ini. Nah, masyarakat sudah dapat pembelajaran dari 2020 pertengahan, 2020 akhir, kemudian pertengahan 2021. Kalau pembelajaran ini mestinya masyarakat meningkat pembelajarannya, jangan diturunkan Pak Ramadan gitu. Jadi kalau kemarin sudah... Apa menurut Anda kebijakan yang jadi kayak menurunkan kesadaran masyarakat? Ya kalau Dr. kemarin suruh putar balik, kalau tidak patuh, jangan diturunkan begitu. Mestinya pembelajarannya ditingkatkan supaya masyarakat tuh mengerti gitu, bahwa ini penting untuk mencegah penularan. Karena kalau terjadi lonjakan lagi, yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat repot juga yang kan, rugi. Dr. Iya. Daeng dan teman-teman repot juga kayak kemarin. Berarti Anda setuju dengan Bang Saleh, memang harusnya ada sanksi yang lebih tegas bagi mereka yang Saya melanggar? melihat pembelajaran kita sebagai bangsa ini untuk mendisiplinkan, saya kira harus naik kelas lah. Baik, oke. Sebelum ke Pak Ramadan, kita dari Bu Siti dulu, dari pusat yang membuat kebijakan ini. Bagaimana Ibu Siti melihat masukan-masukan dari sisi sanksi yang harus lebih tegas, Bu? Iya, yang pasti kan dari awal kita sudah mengatakan kita akan memberlakukan PPKM level 3 di seluruh kabupaten kota. Jadi kalau kemarin belajar di bulan Juli itu macam-macam situasi kabupaten kota. Sehingga ada yang prokesnya kemudian longgar, relaksasi kegiatan masyarakatnya juga longgar, tapi ada yang ketat sekali kan dalam membatasi mobilitas tadi ya. Tentunya ini sebagai langkah awal ya untuk kemudian kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan kembali lagi bahwa kebijakan-kebijakannya kan sifatnya sangat dinamis, apalagi nanti ada varian Omikron ini. Kita tidak tahu kalau misal dalam 3 hari terdeteksi Omikron di Indonesia, mungkin langkah yang akan diambil oleh pemerintah akan lebih agresif lagi ya untuk kemudian bagaimana mencegah mobilitas social mixing yang bisa Tapi terjadi tidakkah tadi. lebih baik kita agresif dari sekarang memberitahu masyarakat mumpung kita masih ada waktu, Bu Nadia? Betul, tapi sekarang masih dalam melihat eskalasi besarnya masalah ya. Artinya kan kita saat ini sudah melakukan beberapa kebijakan. Dengan penerapan PPKM level 3 itu sudah menurunkan sebenarnya sebagian relaksasi dan mobilitas masyarakat. Nah sekarang lebih ketat lagi tadi yang disampaikan Pak Ramadan ya, untuk kemudian mencegah orang bermobilitas. Dan saya rasa juga di tempat-tempat pariwisata itu akan ada perhatian-perhatian khusus ya untuk menguatkan itu. Bang Saleh, PPKM level 3 tapi tanpa penyekatan, cukup? Ya, menurut saya begini, ini kan masyarakat ini sebetulnya sudah paham nih tentang katakanlah soal COVID ini kan sudah 1,5 tahun lebih ini.
Artinya kalau ditanya sudah tahu nggak apa yang dimaksud dengan prokes? Kan orang udah tahu tuh, ya kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan keramaian. Malah saya hafal tuh luar kepala, enteng sekali. Kemudian testing, Tahu iya tracing, dilakukan belum tentu orang kan? udah paham karena apalagi hampir semua katakanlah televisi dan media-media itu selalu membicarakan soal ini. Masalahnya masyarakat kita ini sudah paham tapi belum tentu mau melaksanakan. Ini buktinya gini loh, Mbak. Baik. Ini buktinya begitu kita mau menaikkan level PPKM level 3, itu banyak yang protes juga. Ya. Mereka merasa terganggu aktivitas, ekonomi mereka terganggu dan seterusnya. Ini kan harus dipikirin juga oleh pemerintah. Jangan sampai misalnya ini mereka merasa bahwa pemerintah itu mengganggu kehidupan sosial mereka, kehidupan ekonomi mereka dan tidak ada jalan keluar. Ya kan yang terjadi selama ini itu. Nah karena itu ini harus dipikirin juga oleh kita semua. Makanya kan dikasih tengah-tengah tuh Bang Saleh, tanpa penyekatan. Jadi sekarang gini, jangan misalnya kita buat aturan ini segala macam, masyarakat suruh ikutin ini, tapi solusi untuk mereka nggak ada. Baik, Pak Ramadan boleh tanggapannya Ini dulu, jadi Pak masalah, Ramadan? begitu. Ya, tentu Polri mendukung ya kebijakan pemerintah, tapi tetap Polri dalam rangka pengamanan Nataru ini memberlakukan aturan-aturan ya. Seperti yang saya awali tadi, pertama adalah memastikan mobilitas masyarakat aman. Kemudian memastikan prokes tetap diperketat. Artinya ketika bicara mobilitas masyarakat dari satu titik ke titik lain, itu mobilitas. Tapi bukan berarti mobilitas bisa berjalan tanpa prokes. Nah ini juga di dalam pengamanan Nataru ini selain mobilitas juga diberlakukan PPKM level 3 ini di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat perbelanjaan, di tempat-tempat lainnya ya yang merupakan potensi kerumunan. Nanti petugas polisi juga akan ikut mengawasi Pak di tempat-tempat itu. Di dalam operasi Nataru 2021 ini keterlibatan personil Polri 179.814 orang. Termasuk di jalan tol nanti juga ada aturan pembatasan Pak, ganjil genap? Ganjil genap diberlakukan di seluruh Indonesia. Ya, terutama di saat-saat di tempat wisata dan perbelanjaan. Oke, baik. Saya sekarang ingin ke Pak Dubes terlebih dahulu ya, sebelum kita mengakhiri segmen ini. Pak Dubes, apa pelajaran yang bisa dipetik oleh pemerintah Indonesia atau kita bisa sama-sama belajar lah, Belanda dan Indonesia bisa belajar untuk bagaimana menekan lonjakan COVID-19 dan mencegah varian Omikron? Ya mungkin ya sama-sama belajar ya Pak, Bu Sylvia, karena memang di sini juga kita lihat waktu itu terjadi pelonjakan, kemudian terjadi penurunan, kemudian dilonggarkan protokol kesehatan, kemudian melonjak lagi, sekarang diterapkan lagi protokol kesehatan yang ketat lagi. Jadi memang ya karena ini mungkin fenomena baru ya, semua negara juga belajar mungkin ya, atau saling belajar ya Bu. Pak Dubes, laju vaksinasi di Belanda sekarang sejauh apa Pak? Ya masing-masing sudah 85% masyarakat sudah mendapatkan vaksin dua kali. Dan karena ada lonjakan saat ini juga untuk menekan adanya Omikron lebih lanjut, pemerintah mengumumkan tadi saya baca di media bahwa akan dilakukan vaksin ketiga. Umumnya dari orang yang di atas umur 60 dulu. Ke atas, 60 ke atas dulu. Oke, jadi vaksin booster sudah akan mulai di Belanda untuk masyarakat umum, sudah ada Pak, tepatnya kapan dimulainya? Belum disebutkan, tapi sebelum akhir tahun ini dimulai dari orang yang berumur 60 tahun ke atas, Bu. Itu yang kita baca di media tadi. Baik, terima kasih Pak Dubes Indonesia untuk Belanda. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di Kontroversi hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal vaksinasi, bagaimana dengan Indonesia ketika Belanda sudah 85% warga negaranya menerima dosis kedua dan sudah akan mulai vaksin booster, kita bagaimana? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Anda kembali
bersama kami di Kontroversi. Pemirsa, Bu Siti, kalau tadi di Belanda 85% warganya sudah menerima dosis kedua dan akan segera booster. Indonesia angka terakhir untuk dosis kedua belum sampai 50% ya Bu. Ada apa ini dengan laju vaksinasi kita? Ya sebenarnya kalau melihat rencana kita sebenarnya masih dalam batas sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya, karena sekarang cakupan yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu sekitar 45% ya, atau kurang lebih 98 juta sasaran. Nah kita berharap Desember ini kita akan bisa mencapai angka dosis kedua itu sebanyak 60%. Nah tentunya kalau bicara vaksinasi tambahan, kalau kita lihat banyak negara seperti termasuk Belanda tadi Pak Dubes katakan itu setelah mereka memulai 85% dari sasaran. Jadi artinya kuncinya bahwa untuk mengatasi pandemi ini bukan hanya individu atau sekelompok orang saja yang memiliki perlindungan proteksi yang sangat tinggi, tapi artinya memang kita harus mencapai kekebalan kolektif tadi atau perlindungan kolektif. Berarti tadi. sebelum kita bisa mencapai angka tertentu untuk dosis kedua, kita tidak akan mulai vaksin booster untuk masyarakat umum? Kita itu juga suatu hal yang belum pasti ya. Artinya kita melihat bagaimana nanti perkembangan Omikron, apakah WHO kemudian merekomendasikan untuk percepatan vaksinasi booster. Tapi isunya ini kan ketersediaan vaksin. Ya. Ketersediaan vaksin kita sekarang bagaimana Bu Nadia? Kalau sekarang hanya cukup untuk mencapai seluruh sasaran 208 juta. Upaya kita untuk tetap mendapatkan stok vaksinasi untuk tahun depan terutama bagaimana? Kita sudah mulai melakukan negosiasi terutama untuk mulai vaksinasi pada anak usia di atas 6 tahun ya, yang saat ini baru kita gunakan Sinovac. Tapi satu hal yang harus kita lihat bahwa Indonesia itu tidak pernah melonggarkan protokol kesehatan. Ini sangat berbeda dengan negara-negara yang merasa bahwa kalau laju penularannya, kita saat ini positivity rate-nya sudah 0,17%. Ya, kematian 11, kasus 300 ya, sebagian tidak pernah melonggarkan prokes, maksudnya negara tetap meminta misalnya masyarakatnya tetap meminta masyarakat 3M, terus 5M. mendorong protokol kesehatan. Oke, Dokter Daeng dan Pak Iwan, di tengah laju vaksinasi kita seperti ini dan juga datangnya varian Omikron, banyak yang bertanya efektivitas dari vaksin yang sudah ada saat ini dan apakah vaksin yang ada saat ini mampu membendung atau mengurangi dampak dari varian Omikron. Apakah kita sudah punya jawabannya, Dokter Daeng? Kalau dari penjelasan kawan-kawan di Afrika itu yang terkena Omikron ini kebanyakan 50% lebih yang belum divaksin. Belum divaksin. Jadi dengan fakta itu kita memang sangat berharap vaksin ini bisa menekan. Oleh karena itu memang percepatan vaksinasi baik yang pertama maupun kedua itu perlu kita genjot lebih cepat lagi nih dengan bantuan semua pihak termasuk TNI Polri. Karena menghadang Omikron ini dengan fakta-fakta di Afrika Selatan itu ya vaksin harus dipercepat. Jadi masih efektif ya Pak Kalau vaksin ada itu ya? ketersediaan vaksin mungkin dipertimbangkan vaksin ketiga untuk lansia atau orang-orang yang rentan. Kalau ketersediaan vaksin cukup baik. Oke, Pak Iwan, meskipun ada beberapa case yang sudah terlaporkan, orang yang sudah vaksin tapi bisa kena varian baru lagi dan orang yang sudah pernah kena COVID varian Delta itu bisa kena lagi Omikron. Dengan fakta demikian, efektivitas vaksin masih kita bisa andalkan? Jadi gini, kan kalau kita lihat vaksin ya, vaksin itu kan gunanya bisa untuk mencegah transmisi supaya kita tidak tertular sama sekali, atau supaya kita tidak menjadi berat atau meninggal gitu kalau kita tertular. Nah, jadi kalau masalah terinfeksi 2 kali sudah divaksin kemudian kan terinfeksi, itu nggak hanya Omikron, dengan varian Delta pun sudah terjadi seperti itu. Tapi yang jelas terbukti adalah dengan varian yang ada sekarang ya, kalau yang sudah divaksin itu resiko untuk menjadi berat, resiko untuk meninggal itu berkurang jauh gitu kan. Jadi bagaimana dengan Omikron? Nah, dengan Omikron kan tadi ada dugaan, ini masih dugaan ya, bahwa efektivitas vaksin bisa berkurang, tidak nol. Jadi vaksin tetap masih ada efeknya. Jadi memang cakupan vaksinasi kita harus kejar secepat-cepatnya. Nah, kita mesti pikirkan bahwa ya kalau di Jakarta gitu, di Jawa, Bali kelihatannya udah tinggi, tapi banyak di daerah Indonesia yang masih belum tinggi. Nah, ini kita harus kejar gitu supaya jangan di situ nanti penularan terjadi. Baik, gitu. masih ada ketimpangan vaksinasi nih Bang Saleh. Catatannya untuk pemerintah seperti apa? Dan itu betul sekali. Jadi kalau tadi Bu Nadia itu dengan bangga mengatakan sudah sekian, kecukupan udah cukup misalnya, sampai 208 juta untuk vaksin kedua misalnya, dosis kedua. Tapi faktanya Sumatera Utara, sampai hari ini Sumatera Utara ini konkret kok. Wakil Gubernur kemarin cerita ke saya, mereka butuh
1 juta vaksin yang betul-betul mereka butuhkan sekarang. Kenapa? Karena mereka agak terlambat. Jadi itu baru Sumatera Utara dan belum lagi kabupaten-kabupatennya di dapil saya. Itu banyak sekali yang minta ke saya minta tolong, saya langsung minta ke dirjennya supaya mereka diperhatikan. Itu artinya apa? Artinya memang pemerataan pemberian vaksin di Indonesia ini masih jadi problem. Betul tadi bahwa ini dicatatkan bahwa vaksin itu sangat betul, tapi prakteknya di kita distribusinya tidak merata. Bu Nah ini kan jadi persoalan juga kita. Belum lagi satu lagi catatan terakhir saya begini, itu kan sekarang kita didorong tadi untuk booster. Menurut saya dari sekian banyak vaksin yang sudah ada di Indonesia, mulai ada Sinovac, kemudian Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kemudian yang lain, Sinovac. Itu mestinya harus kita pelajari satu persatu. Mana di antara yang paling efektif untuk menghadapi varian-varian baru. Karena apa? Jangan kita salah beli. Nanti jangan salah misalnya ambil lagi. Ini tentu ya efektivitasnya tadi tentu harus dipelajari. Sehingga dengan demikian ya uang yang kita pakai ke sana itu betul-betul bermanfaat untuk melindungi rakyat kita. Itu dua hal ya. Yang pertama soal ketimpangan distribusi vaksinasi, yang kedua adalah soal kualitas atau efikasi maupun efektivitas dari vaksin itu. Silakan ditanggapi Bu Nadia. Iya, memang vaksin 426 juta itu memang belum semuanya kita terima Pak Saleh. Jadi baru masih ada sisa 100 juta lagi yang harusnya Desember ini kita bisa terima full. Tapi sepertinya ada lagi keterlambatan nih dari produsen vaksinnya. Sehingga sebagian itu kurang lebih 40 jutanya baru akan kita terima di awal Januari. Jadi ini memang tantangan juga untuk kemudian kita distribusi dengan jumlah vaksin yang ada. Dan kemarin memang prioritas kita kan lebih di Jawa Bali yang memang merupakan penyumbang kasus terbanyak. Memang diakui ada prioritas untuk wilayah-wilayah tertentu. Ya, berdasarkan tadi kita melihat jumlah penyumbang kasus konfirmasi positif itu paling banyak di mana, mobilitas tertinggi di mana, laju transmisi penularan tertinggi di mana. Itu yang kemudian kita coba untuk membentuk proteksi. Dan Sumatera Utara, Kota Medan pada khususnya itu termasuk yang menjadi pusat perhatian karena di sana banyak juga ini penyebaran virus ini dan nggak diperhatikan. Itu loh maksud saya, dan itu konkret. Kok saya ketemu juga dengan gubernur kemarin di Medan dan mengadu juga pada kita, ini kok vaksin kita keterlambat begitu loh. Jadi mestinya harus jadi catatan juga bagi kita semua begitu. Itu catatan ya Bu Nadia. Tapi untuk persoalan yang kedua, kan ini juga banyak pertanyaan masyarakat. Itulah yang membuat masyarakat suka pilih-pilih, maunya vaksin ini, karena ada pernyataan seperti ini. Nah, Bu Nadia sekali lagi kalau soal vaksin ini bagaimana? Apakah kita harus pilih-pilih atau apa saja yang ada itu adalah pelindung yang terbaik? Ya, pada prinsipnya vaksin ini kan hanya satu manfaatnya, mencegah virus COVID-19. Apapun mereknya, tujuannya hanya satu. Jadi harusnya kita nggak usah pilih-pilih, hanya memang cara pembuatan, kemudian bagaimana kemudian. Tapi pada prinsipnya itu semua aman dan semua satu tujuan, mencegah infeksi virus COVID-19. Baik, terakhir ke Pak Ramadan, peran dari Polri untuk mempercepat vaksinasi karena Polri ini kan banyak membuat sentra-sentra vaksinasi. Dan jangan lupa testing dan tracing juga banyak peran dari Polri. Silakan Pak Ramadan. Selama ini dari awal juga Polri terlibat langsung ya, mulai testing, tracing, bahkan dalam pelaksanaan vaksinasi secara terus-menerus dan masif. Dilaksanakan mulai dari Mabes Polri, tingkat Polda, Polres, dan beberapa Polsek. Di Polda semua gerai kita tentu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di daerah. Itu pasokan vaksinnya lancar gak Pak kalau ke sentra Polda? Lancar? Ya, lancar. Dan pelaksanaannya juga lancar, sesuai target. Jadi kalau kita diberikan misalnya 10.000, kita laksanakan on time. Kalau untuk testing dan tracingnya? Ya, kita memberdayakan, sebelumnya kita lakukan pelatihan ya, untuk testing dan tracing. Tracing ini tentu juga kita harus aktif memonitor siapa yang terkena. Nah itu yang diperlukan ya. Oke, baik. Terakhir kita masih punya waktu diberikan kepada Pak Iwan. Pak Iwan, catatan Anda untuk vaksinasi ini. Dengan stok yang terbatas tapi target kita masih belum tercapai dan datangnya varian baru, apa upaya at least yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Iya, jadi kita harus semua pihak. Ya, kita harus usahakan vaksinasi sebanyak-banyaknya di penduduk Indonesia ini. Supaya gini loh, kalaupun ada varian baru, kalau banyak penduduk yang tervaksin, yang punya antibodi, itu memberikan perlindungan yang sangat bermanfaat gitu kan. Di samping yang tadi, tes dan tracing, karena kalau ada varian apapun, kalau kita lakukan tes, tracing, isolasi yang baik, dia nggak akan menyebar jauh gitu kan. Nah itu harus dilakukan juga gitu ya. Selain tadi
yang kita udah lakukan menutup perbatasan dan segala macam supaya Kita sudah harus mulai menyiapkan pusat-pusat isolasi, Vaskes sudah harus mulai berbenah? Iya, kita harus siap-siap dari sekarang. Jadi vaksinasi harus tetap ditingkatkan, terutama mengejar Nataru ini gitu. Baik. Terima kasih Ibu Nadia, Pak Ramadan, Pak Iwan, Dr. Daeng dan juga Bang Saleh sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Tentunya kita berharap segala macam upaya kita laksanakan bersama, kita bekerja sama dengan baik untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 dan juga mencegah varian Omikron masuk ke Indonesia. Kerjasama semua pihak. Terima kasih sekali lagi, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi, kita jumpa lagi minggu depan.